Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel bareng gua Ivoy di SP93. Oke, ketemu lagi di hari Minggu. Itu tandanya waktunya gua bercerita tentang cerita misteri yang pernah dialami oleh seseorang. Dan di video kali ini gua akan mengangkat sebuah cerita misteri yang dialami oleh teman gua yang bernama Dwi Novayana, yang terjadi atau dialami beberapa hari yang lalu. Jadi masih hangat-hangat banget nih guys. Kejadian ini tuh dialami hari Jumat ke hari Sabtu kemarin. Namun sebelum gua bercerita tentang cerita misteri yang dialami sama Yana ini, gue mau ucapin terima kasih banyak kepada kalian semua yang selalu standby di video gue, yang selalu nonton video gue. Dan jangan lupa like, comment, and share sebanyak-banyaknya biar orang lain tahu apa yang kalian ketahui. Dan jangan lupa subscribe channel gue biar gue lebih termotivasi lagi untuk memberikan tontonan-tontonan yang lebih menarik lagi untuk kalian semua. Dan nyalakan lonceng notifikasinya biar lu semua nggak ketinggalan video-video terupdate dari SP93. Sekali lagi gue ucapin terima kasih banyak kepada kalian semua yang terus mendukung SP93. Oke, kita lanjut ke cerita horor yang dialami oleh Dwi Novayana, atau kita panggil di sini dengan sebutan Yana biar gampang ya. Cerita horor ini dialami hari Jumat kemarin. Hari Jumat kemarin berarti sekarang Minggu, Sabtu, Jumat 2 hari yang lalu berarti ya. Masih hangat banget, dimana dia mengalami kejadian horor yang cukup creepy, cukup ya lumayan lah ya, lumayan menakutkan, yang dialami di sebuah wisma tempat dia tinggal. Oke, sedikit cerita terlebih dahulu bahwa Yana ini adalah salah satu karyawan dari perusahaan di mana dia diberikan fasilitas oleh perusahaannya, yaitu mes atau tempat tinggal untuk orang-orang atau karyawan-karyawan yang jauh dari rumahnya. Jadi mereka lebih memilih untuk tinggal di mes. Secara otomatis pas hari Jumat kemarin itu terakhir kita kerja, dan besoknya kan hari Sabtunya libur tuh, dan mau libur panjang lebaran juga. Jadi secara otomatis semua anak-anak yang tidur di wisma itu pulang ke rumahnya masing-masing. Tinggallah 2 orang di wisma tersebut, yaitu Meli dan juga Yana. Karena Yana memutuskan untuk pulang besok paginya, takut kemalaman gitu kan di hari Sabtunya. Sementara Meli sendiri dia masih menunggu jemputan dari pacarnya. Singkat cerita, di jam 11 malam pacarnya Meli ini datang ke wisma untuk menjemput Meli. Secara otomatis di wisma tinggal 1 orang, yaitu Yana. Awalnya sih biasa aja, nggak ada kejadian-kejadian ganjil atau kejadian-kejadian yang horor lah ya ibaratnya yang menimpa Yana. Karena Yana sendiri bukan baru pertama kali ini untuk tinggal di wisma sendirian. Udah beberapa kali setiap hari Sabtu, hari Minggu dia tinggal sendirian di wisma dan nggak pernah mengalami kejadian apa-apa. Namun berbeda cerita untuk malam ini. Singkat cerita, di jam 11 malam pacarnya Meli datang untuk menjemput Meli, dan mereka pun langsung pulang. Secara otomatis di wisma tinggallah Yana sendirian. Ya, karena ngerasa takut dan posisinya udah malam juga, akhirnya Yana memutuskan untuk mengunci gerbang. Setelah mengunci gerbang, dia masuk ke dalam wisma, mengunci teralis pintu dan juga mengunci pintu. Dan dia ya udahlah tiduran itu sambil video callan sama pacarnya. Untuk mengingat-ingat dan supaya gak kelabakan nanti pagi, Yana menyimpan semua kunci di tempat tidur dia, kayak kunci teralisnya, kunci pintu kamarnya, dan juga kunci gerbang wisma tersebut. Tapi ada yang heran dan ada yang aneh di malam ini. Gak seperti biasanya, Yana ngerasa susah banget untuk tidur. Dia gelisah banget hingga dia minta tolong ke pacarnya tersebut untuk menemani dia tidur dan jangan dimatikan video callnya sebelum dia tertidur lelap. Hingga suatu ketika Yana kebelet pipis nih, kebelet kencing. Akhirnya dia ke belakang bersama ditemenin sama pacarnya lewat video call itu.
karena kan nggak mungkin pacarnya masuk ke kamar mandi juga kan. Nah, akhirnya Yana memutuskan menyimpan handphonenya di sebuah meja yang dekat magicom di belakang, dan kameranya tersebut diarahkan ke sebuah rak piring. Jadi dan Yana pun langsung ke kamar mandi, menutup pintu dan ya udahlah buang air kecil gitu. Selepas Yana dari kamar mandi, secara otomatis dia bergegas mengambil handphone yang dia taruh di dekat magicom tadi. Dan tiba-tiba pacarnya bilang kepada Yana, "Yang tadi ada yang lewat putih-putih." Yana yang mulai ngerasa takut mencoba menguatkan dirinya dan mengatakan, "Apaan sih, gak ada apa-apa kok." Ya mungkin penghuni di situ ngerasa gimana gitu ya, udah nunjukin tapi masih dianggap gak ada gitu ya. Jadi dia menunjukkan eksistensinya. Dan setelah itu ya udah Yana bilang lagi sama pacarnya, "Pokoknya jangan matiin telepon, temenin aku tidur sampai aku benar-benar tidur lelap." Namun hasilnya Yana masih belum bisa untuk tertidur hingga waktu menunjukkan jam 3 pagi. Dari jam 3 pagi itu barulah Yana bisa tertidur, dan dia terbangun di jam 5 pagi. Langsung dia ke belakang, langsung dia mandi, beres-beres, lah bersih-bersih untuk persiapan dia pulang. Dan di setengah 6 pagi Yana berencana untuk keluar dari Wisma, ada keperluan lain lah ya. Tiba-tiba ketika dia membuka pintu itu terkunci, pintu kamar dia itu terkunci. Jadi posisinya itu di Wisma tersebut itu ada 2 pintu atau 2 akses yang bisa keluar. Yang pertama, pintu yang tepatnya dari kamar Yana itu ada pintu yang langsung keluar, dan juga pintu yang dari garasi motor. Sementara Yana hanya memegang satu kunci, yaitu kunci keluar dari kamar dia. Dia mencoba tuh berusaha membuka pintu, kok pintu masih kekunci ya. Otomatis dia melihat ke kasur dia, di mana dia menyimpan kunci-kunci yang lainnya. Namun anehnya, kunci itu pun tidak ada di kasurnya Yana. Setelah itu Yana berusaha mencari kunci itu. Ya Yana berpikir mungkin pas ketika dia tadi tertidur, kuncinya ketendang-tendang atau kayak gimana hingga jatuh ke kolong ranjangnya. Dan dia berusaha nyari-nyari kunci itu, tapi hasilnya kunci itu tetap tidak ada. Dia keluar dari kamar, dia nyari-nyari kunci di ruang TV pun gak ketemu, dia nyari di dapur pun gak ketemu, dia nyari di meja meeting pun gak ketemu. Namun anehnya, gak seperti biasanya, ketika dia mencari kunci di meja meeting, perasaan merinding dan hawa yang sangat pekat, yang sangat aneh itu benar-benar terasa. Gak seperti biasanya, tapi Yana berusaha untuk mengabaikan, ya udahlah cuekin aja gitu. Dia tetap berusaha mencari kunci tersebut, berjam-jam mencari kunci tersebut, tapi hasilnya tetap sama, kunci kamar tidak ditemukan. Di situ Yana udah mulai panik, dia bingung keluar harus lewat mana, di Wisma juga sendirian, harus ngehubungin siapa, ini kunci kemana. Banyak pertanyaan yang bergulut di dalam otak Yana tentang kunci tersebut. Hingga akhirnya Yana menelpon salah seorang temannya, sebut aja namanya Fitri. Dia menanyakan dan memberikan informasi keadaan Yana saat itu. Dia juga sempat menelpon salah seorang dari perusahaan yang memang ditugaskan untuk pengecekan di Wisma. Hingga akhirnya Fitri menyuruh Yana untuk membobol tralis yang dari garasi motor. Karena kan posisinya itu setelah pintu itu, di belakang pintu ada tralis yang tralisnya itu dari besi, tapi ada jaring-jaring yang dari besi-besi tipis kayak gitu. Alhasil karena tralisnya juga digemboknya dari luar, secara otomatis Yana nggak bisa ngebuka kunci gembok itu. Dan jalan terakhir adalah dia memotong besi-besi kecil dari tralis tersebut untuk supaya tangannya itu bisa masuk ke luar dan membuka gembok itu. Ya sampai tangannya ada luka goresan dari besi-besi yang dia potong. Dan dia memotong besinya pun hanya menggunakan pisau. Gak kebayang sih gimana cara dia ngebuka
besi-besi itu pakai pisau, jaring-jaring nyamuknya itu pakai pisau, karena kan ya tahu sendirilah pisau ke besi itu agak sedikit susah ya. Akhirnya Yana pun bisa keluar lewat gerbang Wisma, lewat garasi Wisma. Dan betapa terkejutnya Yana ketika dia melihat kunci kamar dia tergantung di pintu kamar Yana, tapi dari luar, dan posisinya pun terkunci. Aneh gak sih menurut kalian? Secara Yana sendirian di Wisma, dan dia pun mengunci pintu otomatis dari dalam kamar dia, karena kan dia tidur di kamar. Tapi kenapa kunci tersebut adanya di luar dan posisinya terkunci? Berarti ada dua kemungkinan kan. Kemungkinan yang pertama adalah ada orang lain di Wisma yang keluar lewat kamar terus mengunci Yana dari luar. Yang kedua, kunci tersebut atau Yana dikunci dari luar oleh makhluk lain. Tapi di sini kemungkinan pertama itu sangat jauh dari kemungkinan ianya. Kenapa sangat jauh? Karena kebetulan di Wisma tersebut itu tidak boleh ada siapapun yang menginap dari luar selain karyawan. Tidak boleh, sekalipun itu orang tua ataupun keluarga, itu tidak diperbolehkan untuk menginap di Wisma. Secara otomatis yang ada hanya karyawan di Wisma tersebut. Sementara karyawan sudah pulang semua karena besoknya libur. Tinggal berdua tadi, Yana sama Meli, dan Meli pun sudah pulang di jam 11 malam. So, siapa yang kunci Yana? Namun kejadian tersebut merupakan kejadian yang berulang. Kenapa gue bilang kejadian yang berulang? Karena di tahun sebelumnya, tepat di hari raya sebelum hari raya Idul Fitri juga, karena kan tahun kemarin juga udah masuk masa pandemi ya, jadi dilarang mudik. Dan kebetulan pada waktu itu gua yang nggak mudik, gua tinggal di Wisma karena di tahun kemarin gua belum memutuskan untuk kos seperti sekarang. Gua tinggal di Wisma sendirian selama liburan. Kejadian-kejadian yang seperti itu pun memang menimpa gua, seperti tiba-tiba kursi yang dari meja meeting pindah, terus dari arah kantor terdengar suara orang yang lagi ngeprint, suara orang yang lagi menyalakan komputer, terus air tiba-tiba nyala, sementara stop kontak air itu ada di luar kamar mandi, tepatnya itu di tempat nyuci baju. Tapi tiba-tiba si airnya itu nyala, dan pas gua cek stop kontaknya itu posisinya off, enggak on. Sebelum kejadian ini pun, di bulan-bulan sebelumnya ketika Yana pertama kali masuk ke Wisma tersebut pun, Yana pernah mengalami kejadian-kejadian yang tidak masuk akal. Kalian tahu ketindihan? Yana pernah mengalami itu, dan ketika ketindihan tersebut, Yana melihat ada sosok hitam di atas tangga ranjangnya yang berdiri tegap melihat ke arah Yana. Tapi ya yang namanya ketindihan, Yana nggak bisa berteriak, Yana nggak bisa mengungkapkan apa-apa, dia hanya bisa membaca surat-surat pendek yang dia hafal. Oke guys, itulah tadi cerita dari Dwi Novayana yang dikunci oleh makhluk halus dari luar Wisma. Gimana menurut kalian? Atau gimana kalau kalian berada di posisi Yana? Tiba-tiba kalian yang sedang tertidur, pintu nggak bisa dikunci, kemana-mana kalian cari kunci itu juga nggak ada, dan tiba-tiba kalian terkunci dari luar, dan kuncinya pun ada di luar. Cukup creepy bukan? Oke, tulis komentar kalian tentang cerita yang dialami oleh Dwi Novayana ini. Dan buat kalian semua yang punya cerita horor atau pengalaman horor pribadi yang ingin berbagi kepada kita, kalian boleh kirimkan email kalian ke voiceselfie@gmail.com. Oke, sekali lagi gue ucapin terima kasih kepada kalian semua yang selalu support channel gue. Jangan lupa like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga subscribe channel gue, biar gue lebih termotivasi lagi untuk menyuguhkan video-video terbaik gue. Dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar lo semua gak ketinggalan video-video terupdate dari SP93. Terakhir, gue Ivoy dari SP93 pamit. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.